Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب وأهل بيته وذريته وله جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ikhwanil muslimin wal muslimat, saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa live kembali ya untuk mengaji kitab Bidayatul Hidayah. Dalam beberapa hari kami mundur tidak bisa mengaji. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa mengaji kembali, meneruskan kitab karya Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Bidayatul Hidayah. Kita sampai pasal fi adabi dukhulil khala'i, etika atau tata krama masuk kamar mandi. Langsung saja kita baca. Wajma'. Sebelum dilanjutkan, kita mengulang sebentar beberapa etika masuk kamar mandi yang telah kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dijelaskan bahwa di antara etika masuk kamar mandi itu adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke kamar mandi dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi. Kemudian sebelum masuk itu dianjurkan untuk berdoa. Doanya itu a'udzubillahi minarrijzi al-khabithil mufsidis syaitonir rajim, atau yang lebih pendek itu a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian ketika kita selesai dan keluar dari kamar mandi itu juga dianjurkan untuk berdoa. Doanya itu ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni. Dan beberapa etika yang lain yang mungkin bisa dicek lagi di video-video yang telah saya posting di fanspage ini ya. Jadi kita langsung lanjut saja etika-etika yang lain yang akan kita baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'i. Kumpulkanlah fil istinja'i ketika kita istinja baina isti'malil hajari wal ma'i, dengan menggunakan hajar, ya, batu dan air. Etikanya ketika kita istinja atau membersihkan najis, baik itu najis karena kencing maupun najis karena habis buang air besar, itu disunahkan untuk mengumpulkan dua alat pembersih, yaitu batu dan air, dan diutamakan itu menggunakan batu terlebih dahulu. Jadi pakai batu untuk membersihkan najis-najis yang ada di area tempat najis atau area tempat keluarnya najis, itu dibersihkan najisnya terlebih dahulu dengan batu, baru diguyur dengan air. Itu kalau kita ingin mengumpulkan dua alat pembersih itu, yaitu batu dan air. Itu tata caranya. Didahulukan penggunaannya itu batu terlebih dahulu, baru air. Fa idza aradta, ketika kamu ingin al-iqtisara, ingin meringkas atau mencukupkan ala ahadihima, salah satunya. Jadi ketika kita ingin istinjanya itu pakai salah satunya, baik itu hanya dengan batu saja atau hanya dengan air saja, fal ma'u, maka air afdhalu, itu lebih utama. Jadi menggunakan air itu lebih utama. Kalau kita hanya salah satunya saja dari dua alat istinja tadi, yaitu batu dan air. Kalau kita ingin salah satunya batu dan air, maka diutamakan kalau ada air, ya air yang kita pakai terlebih dahulu, karena sifatnya itu lebih bisa membersihkan secara total dari najis tersebut daripada jaringannya buruk, ya. Jadi kita lanjut tadi mengenai penggunaan salah satu dari dua alat istinja tadi. Jadi diutamakan mendahulukan air, ya, kalau kita ingin memilih salah satu. Wa ini ketasorta alal hajari, dan jika engkau ingin menggunakan batu. Jadi kalau kita ada dua pilihan tadi, kita pilih yang batu saja lah, kita pakai istinjanya, untuk istinjanya. Ya, ini ada tata aturannya kalau kita ingin meringkas atau menggunakan batu. Fa'alaika antasta'mila, maka kalau kita ingin menggunakan batu, maka gunakan 3 batu, ya, yang pohiratin, batu itu suci, munasyafatin, yang bisa menyerap najis, ya. Jadi batu itu sifatnya harus bisa suci dan mensucikan, bisa mensucikan, artinya dia harus suci dan mensucikan. Kemudian batu itu sifatnya, ya, dia bisa menyerap, artinya jangan pakai batu yang ada rutubah atau basah. Jadi batu basah itu tidak bisa menyerap, apalagi batu itu batu yang
itu harus thahirah, suci dan bisa menyerap atau membersihkan najis. Tamsahu biha lil aini tamsahu biha, yang bisa menyerap benda najis tersebut dan engkau mengusapnya, dan engkau mengusap dengan batu itu mahallan najwi, tempat najis, tempat adanya najis. Mahal najwi di tempat panggunaan najis. Artinya kalau kita kencing ya tempat kencing itu, atau alat kelamin kita. Kalau berak ya mungkin ya lubang dari tempat berak itu ya. Jadi mahallan najwi itu dibersihkan dengan batu, dengan mengusapkan batu ke mahallan najwi atau area atau tempat najis tersebut. Bihaitula tanpa bila, dengan sekira tidak pindah an najasatu, najis itu an maudhi'iha, dari tempat beradanya najis tersebut. Artinya sekiranya itu ketika dibersihkan tidak menyebar kemana-mana, jadi harus tepat dan sesuai, jangan sampai sembarangan ketika membersihkan najis itu. Harus yang ada najisnya itu dibersihkan dengan sebersih-bersihnya ya, karena penggunaan batu itu lebih harus hati-hati ketika membersihkan najis. Wa kadzalika, begitu juga engkau mengusap al-qadhiba, atau al-qadhib itu ya alat untuk mengeluarkan air kencing, atau kalau laki-laki ya dakar, kalau perempuan ya farji, itu diusap najisnya dengan batu fi salasati mawadhi'a min hajarin, diusap, dibersihkan dengan batu. Fa'ilam hasola yakhsul, fa'ilam yakhsul, dan jika tidak cukup ya al-inqa'u, tidak cukup untuk membersihkan area yang ada najisnya tersebut di salah satu dengan 3 batu. Kalau 3 batu itu tidak cukup untuk membersihkan tempat najisnya tersebut, fatammim, maka sempurnakan khamsatan 5 kali, au sab'atan dengan 7 kali. Jadi kalau hanya dengan 3 batu itu tidak cukup, artinya masih ada sisa-sisa najisnya, itu kita sempurnakan ya dengan memakai batu dan diusap sampai 5 kali, 5 batu ya, 5 usapan dengan batu yang berbeda-beda ya. Kalau tidak cukup lagi ya 7 batu, 7 kali. Ila ayangko, hingga sampai bersih. Najis itu bisa bersih diitari dengan bilangan ganjil. Artinya kita menyempurnakan pembersihan najis itu harus atau disunahkan, sangat disunahkan bil itar, secara witir atau ganjil ya.
Jangan sampai kita menyempurnakan kebersihan najis tersebut atau istinja tersebut dengan bilangan genap. Ketiga, belum bersih, kita sempurnakan 4. Itu kurang ya, kurang sesuai atau tidak sesuai dengan sunnah ya. Kalau kita ingin mengikuti sunnah, itu menggunakan istinjanya bil itar ya. Fal itaru dijelaskan, fal itaru maka itar atau ganjil, bilangan ganjil itu mustahabun ya, itu disunahkan, sangat disunahkan. Wal inqa'u, sedangkan membersihkan dari tempat adanya najis itu, membersihkan najis di tempat najis tersebut itu wajibun. Jadi witirnya itu menyempurnakan cara ganjil itu sunnah, sedangkan kebersihan ketika kita istinja itu, membersihkan ketika istinja itu hukumnya wajib. Jadi harus bersih, jangan sampai masih ada najisnya, itu wajib hukumnya. Tapi kalau bilangan ganjilnya itu sunnah ya. Kalau tidak secara ganjil menyempurnakan istinjanya itu tidak berdosa. Tapi kalau tidak bersih itu yang berdosa. Wala tastanji, dan janganlah engkau istinja illa biliyadil yusra. Jadi kalau kita istinja itu dengan tangan kiri ya. Kita membersihkan tempat kencing atau tempat berak itu dengan tangan kiri ya, jangan sampai tangan kanan. Wakul, dan katakan atau ucapkan indal faraghi, ketika selesai ya, ketika selesai minal istinjai, ketika kita selesai istinja atau membersihkan najis kencing maupun berak, setelah selesai kita berdoa dengan doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Ini doanya ya, ketika kita selesai membersihkan najis kencing maupun berak atau kita selesai istinja, itu dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini ya, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihkan atau sucikan hatiku minan nifaqi, dari kemunafikan, wa hassin, dan jagalah farjiku minal fawahishi, dari kemaksiatan atau dari sesuatu yang hina atau yang menjijikkan. Artinya bahwa kita berdoa dengan doa yang sangat indah sekali, bahwa memang bahwa agama Islam itu sangat mengedepankan kebersihan baik fisik maupun rohani ya. Jadi secara lahiriah kita sudah menjalankan syariat istinja, dan secara batiniah kita dianjurkan untuk selalu berdoa, terutama berdoa supaya hati kita itu dihindarkan dari sifat munafik, dan juga supaya diri kita itu disucikan dari segala hal-hal yang menjijikkan. Bisa itu adalah dari hal-hal yang bisa mengotori diri kita, baik itu dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, terutama yang berkaitan dengan dosa
zina, baik zina mata maupun zina yang sebenarnya. Itu kita berdoa dengan doa ini. Semoga diri kita, keluarga kita, dan semua umat muslimin muslimat dijaga oleh Allah dari dosa-dosa munafik, kemunafikan maupun dosa-dosa perzinahan. Amin ya rabbal alamin. Setelah selesai berdoa, wadruk, dan gosokkan ya daga tanganmu ba'da tamamil istinja'i, setelah sempurna istinja. Kalau dengan dua alat pembersih tadi sudah selesai, atau dengan salah satunya sudah selesai, sudah sempurna istinja, kita gosok-gosokkan tangan kita ya, bil ardi, di tanah, au bihaitin, atau di tembok, magsilha, kemudian basuhlah tanganmu itu dengan magsilha, kemudian basuhlah tanganmu itu ya, tentunya basuhnya dengan air. Jadi disunahkan juga ketika selesai dari istinja itu kan barangkali tangan kita kan masih ada sisa-sisa bau dari kotoran istinja itu, sehingga dianjurkan untuk digosok-gosokkan ke tanah atau ke dinding supaya bisa hilang bau najisnya yang menempel di tangan kita. Itu beberapa etika dari ketika kita masuk kamar mandi, istinja, dan lain-lain. Semoga bisa menjadi pengetahuan kita dan bermanfaat bagi kita. Kita bisa mengamalkan secara perlahan atau bisa secara sempurna dari adab-adab atau etika istinja tadi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.